Kota Tuban memiliki asal-usul dalam beberapa versi. Pertama disebut sebagai Tuban dari lakuran Watu Tiban atau batu yang jatuh dari langit, yaitu batu pusaka yang dibawa oleh sepasang burung dari Majapahit menuju Demak. Dan ketika batu tersebut sampai di atas kota Tuban, batu tersebut jatuh dan dinamakan Tuban. Saat ini wujud dari batu tersebut atau Watu Tiban masih ada dan dalam kondisi yang relatif utuh, yang sekarang disimpan di Museum Kambang Putih Tuban. Adapun versi yang kedua berupa lakuran dari metu banyu berarti keluar air, yaitu peristiwa ketika Raden Dandang Wacono atau Kiai Gede Papringan atau Bupati Tuban yang pertama membuka hutan Papringan. Ada juga versi ketiga, Tuban berasal dari kata tuba atau racun, yang artinya sama dengan nama kecamatan di Tuban, yaitu Kecamatan Jenu. Dalam buku 700 tahun Tuban yang ditulis R. Suparmo dikatakan, jika dulu Tuban bernama Kambang Putih. Nama itu diambil karena jika dilihat dari arah laut, daratan Tuban seolah-olah seperti batu putih yang terapung. Sebagian orang juga meyakini nama Tuban berasal dari sumber air tawar yang ditemukan di lokasi yang berjarak sekitar 10 meter dari pantai. Peristiwa tersebut membuat orang menamakannya metu banyu yang berarti keluar air. Legenda yang diyakini masyarakat sekitar adalah cerita tentang Raden Aryo Dandang Wacono yang sedang membuka lahan. Saat itu ia mencangkul lahan di hutan bambu yang bernama Papring. Namun betapa mengejutkannya saat tanah yang dicangkul Raden Aryo mengeluarkan air. Mata air tersebut sejuk dan segar walaupun terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa. Mata air tersebut juga tidak mengandung garam, tidak seperti kota pantai lainnya. Akhirnya tanah yang dibuka oleh Raden Aryo Dandang Wacono tersebut dinamakan Tuban, yang dikenal hingga sekarang dengan nama Kabupaten Tuban. Sementara itu, dalam jurnal Alun-Alun dan Revitalisasi Identitas Kota Tuban yang ditulis Samuel Hartono, dosen jurusan Arsitektur Universitas Kristen Petra, dijelaskan, jika Tuban adalah salah satu kota pelabuhan utama di pantai utara Jawa. Nama Tuban sudah ditulis oleh para penulis China pada zaman dinasti Song Selatan pada tahun 1127 sampai dengan 1279. Dan dinasti Yuan Mongol pada tahun 1271 hingga 1368, dan dinasti Ming pada tahun 1368 sampai dengan 1644. Orang China menyebut Tuban dengan nama Duban atau nama lainnya adalah Cumin. Pasukan Cina Mongolia yang menyerang Jawa bagian timur pada tahun 1292 mendarat di pantai Tuban. Dari Tuban pula sisa-sisa tentara China meninggalkan Pulau Jawa untuk kembali ke negaranya. Sejak abad ke-15 dan 16, kapal-kapal dagang yang berukuran sedang sudah terpaksa membuang sauh di laut yang cukup jauh dari garis pantai. Sesudah abad ke-16, pantai di Tuban menjadi dangkal oleh endapan lumpur. Keadaan geografi seperti ini membuat kota Tuban dalam perjalanan sejarah tak lagi menjadi kota pelabuhan penting di tanah Jawa. Kabupaten Tuban merayakan hari jadinya pada tanggal 12 November yang merujuk pelantikan Raden Haryo Ranggalawe sebagai Adipati Tuban oleh Raden Wijaya, Raja pertama Kerajaan Majapahit, pada tanggal 12 November tahun 1293. Ranggalawe adalah salah satu pengikut setia Raden Wijaya. Ia adalah putra Arya Wiraraja Bupati Sumeneb dan memiliki paman bernama Lembusora. Diceritakan jika Ranggalawe, Arya Wiraraja dan Lembusora mendukung Raden Wijaya yang merintis kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas, Mojokerto. Namun Ranggalawe sempat dianggap melakukan pemberontakan saat kerajaan Majapahit yang masih berusia muda. Ia lalu meninggal di tangan Kebu Anaberang yang memimpin pasukan Majapahit menyerang Tuban. Peperangan mereka terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Dalam Kakawin Nagara Kretagama tidak disebutkan ada pemberontakan dari Ranggalawe. Namun di Kidung Ranggalawe dijelaskan jika konflik Ranggalawe dengan Majapahit
berawal saat pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangkubumi Majapahit. Dikutip dari historia.co.id, Kidung Ranggalawe menyebut Ranggalawe sebagai amancanegara di Tuban dan adipati di Datara, tokoh yang memimpin pasukan Singasari ke Melayu, menjadi panglima perang dan mendapat nama Kebu Anabrang. Namun Kidung Harsawijaya menyebut Ranggalawe sebagai Patih Amangkubumi, Nambi sebagai Demung, dan Sora sebagai Tumenggung. Ranggalawe mengatakan kepada Raden Wijaya bahwa Nambi tak lebih gagah berani dan perwira dibanding dirinya. Ia juga merasa lebih berperan dalam membantu Wijaya mendirikan Majapahit. Ranggalawe menganggap jika posisi Patih Amangkubumi lebih layak dipegang oleh Lembu Sora, paman dari Ranggalawe. Walaupun demikian, Lembu Sora tetap mendukung Nambi menjadi patih. Mengetahui hal tersebut, Ranggalawe marah dan keluar dari istana. Lembu Sora meminta keponakannya untuk meminta maaf kepada Raden Wijaya. Tetapi ia tetap menolak dan memilih kembali ke Tuban. Nambi kemudian dipengaruhi dengan desas-desus yang mengatakan Ranggalawe akan melakukan pemberontakan pada Majapahit. Ia pun menyerang Tuban ditemani oleh Lembu Sora dan Kebu Anabrang. Dalam peperangan tersebut, Ranggalawe dan Kebu Anabrang sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras. Ranggalawe tewas di tangan Kebu Anabrang, sementara Anabrang tewas di tangan Lembu Sora, yang menikamnya saat tahu keponakannya Ranggalawe sekarat. Oleh Raden Wijaya, jasad Ranggalawe dan Mahisa Anabrang dibawa ke Puri Majapahit untuk mendapatkan penghormatan, serta disucikan lalu dibakar dan abunya dibuang ke laut. Ranggalawe tetap dianggap pahlawan dan keturunannya tetap diberi kesempatan untuk memimpin Tuban, karena Ranggalawe berjasa besar pada Raden Wijaya saat memulai kerajaan Majapahit. Hingga saat ini Ranggalawe tetap menjadi pahlawan bagi masyarakat Tuban. Bahkan dalam lambang daerah Kabupaten Tuban disertakan gambar kuda hitam dan tapal kuda kuning. Disebutkan kuda hitam adalah kesayangan Ranggalawe, pahlawan yang diagungkan oleh masyarakat Tuban karena keikhlasannya mengabdi kepada negara. Watak kesatrianya yang luhur dan memiliki keberanian yang luar biasa. Sedangkan tapal kuda Ranggalawe berwarna kuning emas melingkari warna dasar merah dan hitam, melambangkan kepahlawanan yang cemerlang dari Ranggalawe.